Shalom, salam berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat kita berbagi inspirasi dan mengalami pertumbuhan rohani. Saat ini kita akan membahas secara ekspositori Evangelium di Minggu Rogate 25 Mei 2025. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, bukalah mata rohani kami, supaya kami dapat melihat segala keajaiban daripada Taurat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kami saat ini lewat pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Rogate ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan bagi kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan berdatang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kita diajak untuk merenungkan pentingnya doa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan dari Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14, kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil umatnya untuk berdoa, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, demi kesejahteraan, bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi bagi lingkungan di mana mereka tinggal. Mari kita melihat apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari teks ini dan menjadi alat untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, kita melihat konteks di ayat 7 pasal 29 itu, yaitu panggilan untuk berdoa di tengah pembuangan. Ayat yang ke-7 berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat ini ditulis dalam konteks yang sulit. Kenapa? Karena umat Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel, jauh dari tanah air mereka. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan tempat beribadah, mereka kehilangan identitas mereka sebagai bangsa. Dan dalam situasi ini Tuhan lewat Nabi Yeremia memberikan perintah yang mengejutkan. Bukan hanya untuk mereka bertahan hidup, tetapi untuk mengusahakan kesejahteraan kota Babel, kota di mana mereka terbuang, mereka dijadikan budak, dan berdoa untuk kota itu. Kenapa ini penting? Karena kesejahteraan Babel, musuh mereka, ternyata terkait dengan kesejahteraan mereka sendiri. Kata Ibrani untuk kesejahteraan di sini adalah kata Shalom, yang berarti damai sejahtera, kelengkapan, dan keharmonisan. Tuhan sedang mengajarkan bahwa doa untuk kesejahteraan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, saudara, mungkin kita juga merasa seperti terbuang di tengah dunia yang penuh tantangan. Entah itu di lingkungan kerja, masyarakat, atau bahkan dalam situasi pribadi yang sulit. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mendoakan. Misalnya kita bekerja di dalam sebuah perusahaan dan menekan kita begitu luar biasa. Kita tidak disuruh berdoa supaya bangkrut yang punya usaha. Tapi kita disuruh berdoa supaya banyak rezekinya yang punya usaha itu. Kenapa? Karena kalau dia sejahtera, maka kita pun akan sejahtera.
Jadi Tuhan memanggil kita tetap berdoa bagi kesejahteraan tempat di mana kita berada. Sekalipun situasinya sulit bagi kita. Kenapa? Karena Shalom yang kita doakan akan kembali kepada kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, panggilan untuk hidup produktif dan berpengharapan. Ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 8 sampai 11 menegaskan bahwa umat Tuhan tidak boleh terjebak oleh nabi-nabi palsu yang menawarkan harapan kosong. Sebaliknya Tuhan menyuruh mereka untuk hidup produktif, supaya mereka membangun rumah, menanam kebun, dan berkeluarga. Ayat 5 sampai dengan ayat 6 itu. Dan puncaknya kita lihat di ayat yang ke-11 yang sering kita kutip. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini sesungguhnya bukan hanya janji bahwa segala sesuatu akan mudah, tetapi janji bahwa Tuhan memiliki rencana yang unik. Dia memiliki rencana yang baik, bahkan di tengah-tengah pembuangan sekalipun. Namun rencana ini baru terwujud jika umat Tuhan setia, berdoa, dan hidup sesuai dengan kerinduan dan panggilan Tuhan. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan rencana Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu, di Minggu Rogati ini, mari kita cek dan recheck doa-doa kita. Apakah kita berdoa hanya untuk kebutuhan pribadi? Atau untuk berdoa untuk kepentingan komunitas kita saja? Doa yang sejati mendorong kita untuk hidup produktif, membangun, memberi dampak positif dimanapun kita berada, sembari percaya bahwa Tuhan sedang bekerja lewat rencananya yang sempurna. Kita mungkin tertekan di tempat kerja kita, dan kita disuruh berdoa untuk kesejahteraan mereka, dan tidak berhenti sampai di situ. Kita juga harus produktif, kita harus bekerja sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja lewat rencananya yang sempurna dan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, doa yang menggerakkan hati Tuhan. Di sana tertulis ayat 12 sampai 14, apabila kamu berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, kata Tuhan. Aku akan membiarkan kamu menemukan aku. Aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi lihatlah, Tuhan menjanjikan bahwa doa yang tulus akan didengarnya. Namun ayat ini juga menekankan pentingnya mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena doa bukan sekedar ritual, tetapi doa itu adalah ungkapan iman. Bagaimana kita bergantung penuh kepada Tuhan kita. Bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika umat Israel berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika mereka dengan iman berdoa kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dan membawa mereka kembali dari pembuangan, kembali ke tempat dari mana mereka sebelumnya berada. Saudara, doa kita sesungguhnya memiliki kuasa untuk menggerakkan hati Tuhan. Minggu Rogate mengingatkan kita bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang mencari wajah Tuhan dengan hati yang tulus. Ketika kita berdoa untuk kesejahteraan kota, bangsa, atau komunitas kita, kita sedang berpartisipasi dalam rencana Tuhan untuk membawa Shalom ke dunia ini. Saudaraku yang terkasih, Indonesia saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Dan kita diminta untuk berdoa sebagai warga negara. Kota kita mungkin tidak baik-baik hari ini. Dan kita diminta untuk berdoa bagi kesejahteraan kota itu. Kenapa? Karena kesejahteraan itu, Shalom itu, adalah kesejahteraan bagi kita juga. Saudara-saudara, Yeremia ini mengajarkan kita doa untuk kesejahteraan adalah panggilan ilahi. Di tengah dunia yang penuh tantangan, Tuhan memanggil kita berdoa bagi Shalom untuk kota kita, komunitas kita, bahkan bagi mereka yang mungkin tidak kita sukai. Doa ini bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tetapi juga kesejahteraan kita sendiri. Karena rencana Tuhan selalu membawa pengharapan dan pemulihan. Di Minggu Rogati ini, marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk terus berdoa dengan hati yang tulus. Mari kita hidup produktif dan percaya pada rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berdoa dengan hati yang tulus, mencari wajah-Mu dan mengusahakan kesejahteraan dimanapun kami berada. Berikanlah kami iman untuk percaya rancangan-Mu yang penuh dengan pengharapan, dan kuatkan kami untuk menjadi saluran Shalom-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.